Datang kembali, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget sama kita semua, overthinking. Tapi kali ini kita bakal lihat dari kacamata yang beda banget, yaitu dari sudut pandang seorang ahli bedah saraf. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Rasanya tuh kayak kejebak di dalam labirin pikiran sendiri. Muter-muterin skenario yang sama terus-terusan dan rasanya tombol stopnya itu nggak ada. Yap, kita lagi ngomongin 3 serangkai yang suka datang barengan. Overthinking, rasa insecure, dan cemas alias anxiety. Ini tuh kayak bagian dari paket jadi manusia ya kan? Hampir semua dari kita pasti pernah ngalamin. Tapi, nah ini nih plot twistnya. Masalahnya itu bukan cuma di kepala kita sebagai sebuah konsep abstrak. Ini tuh benar-benar terjadi di dalam otak kita. Ada proses biologis yang nyata di baliknya. Oke, kalau gitu, yuk kita coba bedah siklus ini. Anggap aja judul babnya, sebuah lingkaran di kepala Anda. Karena emang rasanya kayak putaran yang gak ada ujungnya kan? Pasti relate banget kan? Skenario-skenario, gimana kalau yang makin dipikirin makin bercabang? Atau obrolan sama orang yang diulang-ulang terus di kepala. Terus keraguan sama diri sendiri yang gak habis-habis. Semuanya ini ya gema dari lingkaran yang sama. Nah, disinilah kita coba belok arah. Gimana kalau kita berhenti ngelihat ini cuma sebagai beban emosional aja? Gimana kalau kita coba lihat dari sisi sains? Kita tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi begini? Dan pertanyaan ilmiah inilah yang ngebawa kita ke inti pembahasan kita kali ini, yaitu perspektif seorang ahli bedah saraf. Oke, jadi sumber kita kali ini adalah karya dari Dr. Ryan Keswani, seorang spesialis bedah saraf. Beliau ini nawarin kita sebuah lensa baru buat ngertiin apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran kita. Jadi ahli bedah saraf itu apa sih? Gampangnya gini deh, mereka itu kayak montirnya otak kita, montir buat hardware pikiran kita. Jadi siapa lagi coba yang lebih pas buat ngejelasin kenapa mesin ini kadang-kadang bisa macet? Dan pendekatan beliau ini keren banget, terangkum dalam kutipan ini. Kita bedah overthinking, insecure, and scary dari sisi otak, sains, dan logika. Jadi ini bukan lagi soal perasaan doang, tapi soal gimana kita mecahin kode biologis di dalam diri kita. Oke, sekarang waktunya kita buka kap mesinnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam organ super canggih yang ada di antara dua telinga kita ini? Pas kita lagi stuck mikir berlebihan. Nah, ini pertanyaan utamanya. Pas lagi muter-muter di situ, apa sih yang terjadi di otak? Apa jangan-jangan ini karena korteks prefrontal kita, bagian otak buat ngerencanain sesuatu, jadi terlalu aktif, jadi malah ngelup terus? Atau mungkin karena ada ketidakseimbangan kimiawi, kayak serotonin misalnya? Sains udah mulai ngasih kita jawabannya loh. Terus gimana soal rasa insecure? Rasanya kan personal banget ya. Tapi mungkin nggak sih ada akar biologisnya? Bisa jadi, ini tuh sisa-sisa mekanisme pertahanan dari nenek moyang kita, yang dulu penting buat bertahan hidup dalam kelompok, tapi sekarang malah jadi super sensitif di dunia modern. Dan pendekatan ilmiah ini nggak berhenti di situ aja. Sumber kita ini bahkan ngebahas lebih jauh lagi, mencoba memahami fenomena yang sering banget dianggap di luar jangkauan penjelasan ilmiah. Nah, di sini kita lihat ada dua cara pandang yang beda banget. Dari sisi budaya, fenomena ini mungkin diinterpretasikan sebagai kerasukan. Tapi dari kacamata sains, pertanyaannya jadi beda. Mungkinkah pengalaman yang super intens ini bisa dijelasin sebagai badai aktivitas listrik di area otak tertentu, misalnya di lobus temporal? Nah, sumber ini mencoba mengeksplorasi kemungkinan penjelasan ilmiahnya. Oke, setelah kita bedah masalahnya, sekarang kita tindak ke bagian solusi. Jadi, apa sih yang sains tawarkan sebagai jalan keluar dari labirin pikiran ini? Yang menarik, judul dari sumber materi kita ini pakai kata yang kuat banget, obat. Ini bukan cuma sekedar tips atau trik biasa loh. Ini tuh kayak sebuah janji bahwa ada cara buat benar-benar keluar dari siklus ini kalau kita paham akarnya. Dan ternyata, ini dia peta jalannya. Ini bukan sulap ya. Ini proses 3 langkah yang logis banget. Pertama, bertanya. Ajukan pertanyaan yang benar tentang apa yang sebenarnya kamu rasain. Kedua, pahami. Pelajari mekanisme biologis di balik perasaan itu. Dan yang ketiga, terapkan. Pakai logika dan sains buat ngatasinya secara sistematis. Dan inilah inti pesannya. Saat kita berhenti mandang pikiran kita sebagai awan gelap misterius dan mulai ngelihatnya sebagai mesin biologis yang bisa kita pahamin, nah, disitulah kita ngambil alih kendali lagi. Kita jadi punya kekuatan buat nemuin solusi yang masuk akal dan beneran nyata. Dan pada akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang penting banget buat direnungkan. Apakah kunci untuk mengendalikan pikiran kita? Sebetulnya adalah dengan memahami otak kita terlebih dahulu.